Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini seperti biasa kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal dari guru BK. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan klasikal, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mangga ketua kelas 8A siapa? Manarul, mangga Manarul dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi kita udah mengawali dengan berdoa. Ya, gimana kabarnya hari ini? Nah, baik, Bu. Alhamdulillah kalau kalian baik. Nah, nanti ketika Ibu nanya gimana kabar kalian, kalian jawabnya alhamdulillah, tubuhku sehat, hatiku tenang, pikiranku siap. Gitu, ya? Bisa? Ikutin Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku sehat, hatiku tenang, pikiranku siap. Nah, itu merupakan sugesti juga untuk diri kalian ya. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran ya, supaya Ibu tahu nih siapa yang rajin berangkat, siapa yang jarang berangkat ya. Nanti ketika Ibu sebut namanya, kalian sebutkan satu karakter diri kalian ya, sifat baik ya, sifat baik yang ada dalam diri kalian. Nah, misal nih, Fenty ramah gitu. Bisa ya? Ibu absen dulu. Afkar rajin. Alena baik. Devina Dia Dian Gaida Hairul pintar, Masya Allah. Heni Inka Manarul Tanggung jawab. Muhammad Fadil Fauzan Iqbal Dapat dipercaya. Raka Rizky Sekar
Sintiasi. Oh, Sintiasi kemana hari ini? Sakit, Bu. Sakit ya? Oh, sudah ada surat sakitnya tadi ya? Iya. Siti De Alfi. Wisnu. Yonatan. Zaneta. Berarti hari ini yang gak hadir satu orang ya, Sintiasi. Masya Allah sekali ya, kalian sudah bisa mengenal karakter kalian masing-masing. Nah, hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik bullying. Ya, nih, stop bullying. Jadikan sekolah kita aman dan nyaman. Tujuan dari layanan bimbingan klasikal hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying yang ada di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menyadari dampak negatif dari bullying bagi si korban maupun si pembuli, si pelakunya. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap menolak bullying dan mendukung teman yang menjadi korban bullying. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan berikan ice breaking dulu ya, supaya kalian semangat dan fokus nantinya ketika mendengarkan materi yang Ibu sampaikan ya. Ice breaking ini namanya lempar bola positif. Nah, jadi Ibu kasih petunjuknya dulu ya. Ini nanti kalian lemparkan, ini ada bola kertas ya, kalian lemparkan bola kertas ini ke teman kalian, siapa aja yang kalian mau lemparkan ya. Tapi sebelum kalian lempar ke teman, kalian sebutkan minimal 2 kata positif yang ada dalam diri teman kalian. Contoh ya, Ibu kasih contoh ya. Disiplin, bertanggung jawab, kreatif, Manarul. Nah, nanti Manarulnya kasihkan lagi lempar ke yang lain. Tapi sebelum dilempar, sebutin kata positifnya dulu. Ya, kata positif yang ada dalam diri teman yang mau kalian lempar. Bisa paham? Paham. Kita mulai ya. Oke. Tanggung jawab, disiplin, kreatif, Manarul. Rendah hati dan tidak sombong, Rizky. Pintar dan baik hati, Airul. Lanjut. Baik hati, sama nolong dan kreatif, Kakak. Baik hati dan kreatif, Kakak. Jatuh ya, ambil tau. Kamu disiplin. Sampai ke depan. Tidak sombong, Rizky. Satu lagi, Nu. Lempar ke tamannya. Siapa? Baik, rendah hati dan tidak sombong, Alvaro. Satu lagi, Alvaro. Baik, ramah dan sopan. Nah, udah. Stop. Cukup ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah tadi ice breaking? Lebih rileks ya. Jadi, jangan tegang ya. Santai aja kita lakukan bimbingan klasikalnya. Ya, tadi tujuan dari ice breaking tadi nih, kita kan menyebutkan 3 hal positif yang ada dalam diri teman. Nah, jadi ketika kalian mengucapkan sesuatu itu, sebisa mungkin kita mengucapkan hal-hal baik ya. Jangan membicarakan kekurangan orang lain. Kita sebutkan hal-hal baik yang ada dalam diri orang lain. Nah, untuk selanjutnya, mari kita akan masuk ke materi. Kalian sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Nah, luar biasa. Tadi Ibu bilang ke kalian ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai bullying. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini mengenai apa itu bullying, faktor-faktor yang jenis-jenis bullying, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dampak bullying bagi korban maupun pelaku, cara mencegah bullying dan cara mengatasi bullying.
Nih, ketika kalian mendengar kata bullying, sebutkan satu kata yang terlintas dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata bullying. Mengejek. Memukul. Menghina fisik. Ada lagi? Menertawakan. Ada lagi? Apa? Menindas. Ada lagi? Nah, itu betul. Ya, tadi yang kalian sebutkan itu betul. Itu termasuk dalam bullying. Nah, apa sih, Bu, bullying itu? Nah, bullying ini kalau dalam bahasa Indonesia itu perundungan. Ya, karena sekarang yang terkenalnya itu istilahnya bullying, jadi yang Ibu pakai itu bullying. Ya, perundungan atau bullying adalah perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau sekelompok orang lain yang lebih lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun secara mental. Ya, jadi bullying ini tujuannya ya untuk menyakiti si korban yang biasanya korban yang disakiti ini lebih lemah ya. Dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau sekali itu belum termasuk bullying, tapi kalau misalnya dilakukan sudah berulang kali ini termasuk bullying. Nah, ini ada jenis-jenis bullying. Nah, ada 4 jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Nah, bullying fisik ini menyakiti seseorang dengan melibatkan kontak fisik. Seperti menendang, memukul, menjambak, menampar, ya, dan bentuk kekerasan fisik lainnya. Yang kedua ada bullying verbal, yaitu menyakiti seseorang dengan menggunakan kata-kata, mengejek seseorang dengan menggunakan kata-kata, seperti misalnya tadi mengejek, menghina, ya, mengancam, memberikan komentar negatif, menyebutkan nama temannya dengan misalnya nama orang tua, mohon maaf ya, kemudian memberi julukan atau label kepada temannya dengan hal-hal yang negatif. Nah, itu termasuk bullying verbal. Yang ketiga ada bullying sosial. Nah, bullying sosial ini menyakiti orang lain dengan cara apa? Mengucilkan atau mengasingkan si korban. Kemudian menyebarkan berita gosip. Nah, berita hoak yang tidak benar tentang seseorang. Kemudian mempermalukan seseorang di depan umum. Itu termasuk bullying sosial. Kemudian ada cyberbullying. Cyberbullying ini menyakiti seseorang di dunia maya. Nah, ternyata bullying itu nggak hanya terjadi di dunia nyata saja ya. Ternyata di dunia maya pun bisa terjadi bullying. Nah, kalian semua punya sosial media? Punya. Kalian harus bijak ya menggunakan sosial media. Jadi jangan ikut-ikutan apa ya? Yang misalnya nih cyberbullying ini contohnya penyebaran berita informasi palsu atau informasi hoax ya. Kalian jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax itu. Kemudian pelecehan, penyebaran konten yang memalukan, misalnya menyebarkan foto aib teman atau video aib itu nggak boleh ya. Nanti bisa kena pasal, awas hati-hati. Ada undang-undang IT-nya ya ketika kalian menyebarkan konten-konten yang negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi bullying. Yang pertama, dukungan keluarga. Kurangnya perhatian dan kasih sayang yang didapatkan anak dalam keluarga, maka anak akan mencari sumber kasih sayang dan perhatian dari pihak lain. Nah, salah satunya dengan melakukan kenakalan di luar rumah. Bisa jadi anak yang melakukan bullying itu karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, sehingga ia mencari perhatian di luar rumah ya, misalnya dengan melakukan bullying. Yang kedua, karena kepercayaan diri. Anak-anak yang menjadi korban bully cenderung takut, cemas, dan memiliki kepercayaan diri yang sedikit lebih rendah daripada anak-anak yang tidak dibully. Biasanya yang korban bullying ini memiliki percaya diri yang rendah gitu. Kemudian faktor teman sebaya.
Nah, teman sebaya berpengaruh positif apabila dapat membentuk kepribadian yang baik. Nah, jadi faktor teman sebaya ini misalnya di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolahnya itu misalnya ada anak yang suka ngebully nih. Nah, kemudian ada anak yang bergabung. Nah, itu bisa jadi terpengaruh nantinya. Jadi ikut-ikutan ngebully. Nah, itu faktor teman sebaya. Jadi ikut-ikutan pergaulan ya, ke bawah pergaulan. Nih, sekarang dampak bullying. Ternyata bullying itu bisa berdampak bagi si korban maupun si pelaku bullying. Dampak bagi pelaku bullying. Nih, pelaku cenderung berperilaku agresif. Perilaku agresif itu perilaku menyerang, ya, menyerang orang lain. Kemudian penurunan empati. Empati itu apa? Rasa kasihan, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian mendapatkan sanksi sosial, ya. Dan yang terakhir kesulitan mencari pekerjaan karena sudah dicap buruk, ya. Kemudian dampak bagi si korban merasa cemas, takut, dan rendah diri. Lingkungannya menjadi tidak nyaman bagi si korban. Menurunnya semangat sekolah, bahkan prestasi belajarnya pun menurun. Dan yang terakhir, nah ini bisa menjadi stres, depresi, bahkan bunuh diri. Nah, kalian pernah mendengar kasus orang bunuh diri karena dibully? Pernah nggak? Pernah, kan biasanya ada di berita ya. Kamu suka nonton berita di TV, apa di TikTok? TV. Sekarang makan di TikTok juga ada ya info-info. Nih, tadi salah satunya tentang nih yang bunuh diri karena bullying. Itu menyeramkan sekali ya. Ternyata bullying itu dampaknya sangat besar bagi si korban ini. Ya, bukan hanya secara fisik saja tapi secara mental, bisa menyebabkan stres, depresi, bahkan bunuh diri. Nah, ini gimana sih cara mencegah bullying supaya enggak terjadi di sekolah kita? Yang pertama, melakukan deklarasi anti bullying. Ya, nanti kita sama-sama melakukan deklarasi anti bullying supaya tidak terjadi bullying di sekolah, supaya sekolah kita aman, nyaman dari adanya bullying. Kalian juga belajarnya menjadi tenang, ya. Edukasi tentang bullying. Nah, ini yang Ibu lakukan ini namanya edukasi tentang bullying supaya mencegah terjadinya bullying di sekolah, terutama di kelas 8A. Membangun empati dan kesadaran diri. Tadi empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Coba sekarang kalian bangun empati itu ya. Ketika ada misalnya teman yang butuh bantuan, kalian tolong. Ketika ada teman yang sedih, kalian hibur ya. Penguatan aturan dan sanksi dan pengawasan yang lebih ketat sekolah. Nah, sekolah juga harus memberikan sanksi bagi si pelaku bullying. Cara menyikapi bullying. Bagi korban bullying nih, ketika kalian mengalami bullying, ketika kalian dibully sama teman nih, yang harus kalian lakukan pertama, laporkan tindakan bullying. Kalian bisa laporkannya kemana? Ke guru BK bisa, ke ibu ya. Ibu selalu ada di ruang BK standby. Ruang BK selalu terbuka untuk kalian. Selain itu bisa kalian laporkan ke wali kelas atau ke kesiswaan. Kumpulkan bukti. Kalian kumpulin dulu bukti-buktinya sebelum dilapor. Ya. Hindari pelaku bullying. Ya. Kalau misalnya kalian sering dibully sama temen, ya udah lebih baik kalian jaga jarak. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, kalian makanya kalau misalnya kalian dibully tuh kalian curhat aja, kalian lapor. Ya, jangan dipendem sendiri. Jangan nantinya nyalahin diri sendiri, itu nanti bisa menyebabkan hal-hal yang fatal ya, kayak tadi stres, ya, bahkan bunuh diri. Bagi saksi
yang melihat terjadinya bullying. Yang harus dilakukan, laporkan tindakan bullying. Kalau ada teman kalian yang dibully, kalian laporkan. Ya, jangan ikut terpengaruh, tegur pelaku bullying dan dukung si korban. Nah, ini ada video tentang stop perundungan. Kalian simak videonya ya, karena nanti Ibu akan ada pertanyaan seputar video ini. Aku ibu masih SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menunggu diriku, memanggil dengan sebutan Satria Badan Hitam karena badanku keras dan kuku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka, karena aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif tidak. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa aku miskin dan bodoh? Tidak, tidak. Pergi ke ruang beta sekarang. Kamu kenapa, Ibu? Ibu sering melihat menguang di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapatkan bunga dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hey, Lino. Iya Bu, tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku diberikan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak ada kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental. Nah, itu ya videonya. Kemudian ada pertanyaan refleksi. Apa perasaanmu setelah menonton? Nah, bentar. Nah, apa perasaanmu setelah menonton tayangan video tadi? Saya merasa sedih dan prihatin melihat korban dibully dan
terlihat catatan yang tidak termaknai. Apa pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari video tadi? Tulis sangat tidak baik karena bisa membuat teman merasa sedih, takut, dan tidak percaya diri. Nah, gimana perasaan korban dalam video itu? Korban merasa kesepian, takut, tidak percaya, dan butuh. Oke. Sebagai teman, apa yang harus dilakukan jika ada teman yang mengalami hal serupa? Membantu menolong korban dan melaporkan pembuli itu. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Karena ini sesuai barisan aja ya. Ini ada studi kasus yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian presentasikan ya di depan hasilnya. Mangga dikerjakan. Nah, nanti kalian baca dulu kalian ini ya. Studi kasusnya. Ya. Silahkan diskusikan bersama. Kasih apa ya, ide atau pendapat. Bagaimana, sudah? Ya, sebentar lagi akan selesai waktunya ya. Sudah? Sudah cukup? Sudah ya? Oke. Kalian sudah semua? Sudah. Silahkan presentasikan hasilnya. Mangga kelompok 1 dulu. Ayo, langsung maju. Cepat. Silahkan presentasikan hasilnya. Langsung saja sebutkan jawabannya. Ya, ya langsung aja. Kami dari kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Bu Putri. Jawaban yang pertama itu bentuk bullyingnya berupa bullying verbal. Yang kedua, dampaknya pada Danu. Danu merasa malu, minder, dan tidak percaya diri. Bahkan jadi malas untuk bersekolah. Nomor 3, teman-teman Danu menganggapnya hanya bercanda. 4, jika kami melihat ada teman yang diejek karena bentuk tubuhnya, kami akan mengingatkan si pembuli jika masih mengulangi akan dilaporkan ke guru BK dan memberi dukungan kepada korban supaya nggak minder. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan.
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kita bersama. Yang pertama, termasuk jenis bullyingnya adalah bullying sosial. Yang kedua, yang membuat perilaku itu salah karena tidak diajak kerja kelompok tanpa alasan yang jelas, menolak duduk sebangku dan membuat grup chat tanpa Nina. Ya, kemudian 3, sikap teman-teman seharusnya berikan alasan ketika mereka menjauh, jangan mengasingkan Nina. 4, guru BK harus memanggil Mira dan teman-temannya menyelesaikan permasalahan antara mereka. oke, sudah? Silahkan ditutup. Baik, terima kasih. Itu hasil diskusi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Yang pertama, Riko mengalami bullying fisik. Yang kedua, Riko takut melapor karena diancam dan dipukul oleh kakak kelas. Yang ketiga, peran teman sebaya harusnya melaporkan kepada guru BK atau wali kelas dan memberi semangat kepada Riko supaya semangat sekolah lagi. Yang keempat, guru BK membantu Riko supaya semangat sekolah dan menasehati kakak kelas yang membuli supaya tidak membuli Riko lagi. Ya, oke, tutup silahkan. Cukup segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi. 1. Bullying tersebut termasuk jenis bullying. cyberbullying. 2. Dampak jangka panjangnya Mira jadi malu, stres, bahkan bisa depresi. Nomor 3, cara menghentikannya dengan melaporkan ke guru BK, wali kelas atau keseluruhan dan meminta tolong admin media sosial sekolah untuk menghapusnya. Peran teknologi dan etika digital. Dalam kasus ini kita harus bijak dalam menggunakan teknologi digital. Jangan ikut menyebarluaskan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan kalian kondisikan lagi seperti semula ya, tempat duduknya. Sudah. Nah, tadi kita sudah bersama-sama ya mempelajari tentang bullying. Siapa yang mau menyimpulkan dari materi hari ini? Ya. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain dilakukan secara berulang kali yang bisa menyebabkan luka fisik maupun mental. Oke, siapa yang mau menyampaikan kesan-pesannya? Oh ya, silakan. Materinya menarik dan mudah dimengerti. Saya jadi tahu bahwa bercanda bisa termasuk bullying kalau menyakiti orang lain. Pesan, jangan takut bicara kalau melihat bullying. Oke, bagus sekali. Jadi kalau misalnya ada yang melihat bullying, jangan takut untuk berbicara kepada guru ya. Nah, kemudian nih kalian bawa HP kan? Ya, Ibu minta kalian melakukan evaluasi klasikal ya, bimbingan klasikal hari ini melalui link Google Form. Silahkan kalian saling linknya di Google ya. Ini linknya. Ibu beri waktu kalian untuk mengisi lembar evaluasi hasilnya.
Bagaimana, sudah? Belum. Jangan lupa klik kirim ya terakhirnya ya, supaya jawabannya masuk nanti ke ini, ke Google Form-nya. Sudah? Sudah ya? Jangan lupa kasih nama dan kelas ya. Sudah? Oke, yang lain sudah ya? Sudah. Nah, kita akan melakukan komitmen bersama ya. Komitmen anti bullying. Jadi komitmen ini suatu perjanjian harus disepakati bersama, yang harus dilaksanakan. Nah, nanti Ibu bagikan ini lembar komitmen anti bullying. Ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah adanya bullying di sekolah, terutama di kelas, supaya kalian belajarnya nyaman, ya, aman. Nanti kalian tulis di sini ya, nama lengkap kalian sama tanda tangan sebagai bentuk kesepakatan bersama, komitmen bersama ya. Nanti keliling, kalian tempelkan nanti di tembok kelas ya. Silahkan, nanti keliling aja ya. Kalau sudah nanti kasihkan ke Ibu. Nah, coba kita ucapkan bersama-sama komitmen anti bullying. Kami siswa-siswi kelas Kami siswa-siswi kelas 8A bareng-bareng dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan bullying dalam cyberbullying, menjaga menjadi tindakan peduli, melaporkan kepada guru atau pihak sekolah jika melihat tindakan bullying, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi semua. Nah, ini komitmen ini merupakan tindak lanjut dari materi kita hari ini. Nah, selain itu nanti Ibu akan berikan tugas kepada kalian, yaitu kalian harus membuat poster tentang anti bullying ya. Nanti kalian bisa sebarluaskan di media sosial kalian. Punya kan tadi semuanya media sosial ya. Oke, nanti jangan lupa tag media sosial Ibu ya untuk Ibu lihat hasilnya. Nah, kemudian tadi kita sudah melakukan komitmen bersama. Nah, oke, selanjutnya Ibu mengucapkan, oh iya tadi udah selesai tanda tangani belum? Belum. Nanti lembar komitmen anti bullying ini silahkan semuanya tanda tangani bersama ya sebagai suatu bentuk kesepakatan. Oh ya, tadi yang kartu studi kasusnya bisa kumpulkan lagi ke Ibu. Baik. Ketua kelas nanti tempel di ini ya, di ruang kelasnya. Sudah sampai mana lembar komitmennya? Ya. Nanti temannya yang nggak masuk hari ini nggak apa-apa, nanti menyusul aja tanda tangannya ya. Sampaikan ke temannya yang hari ini nggak hadir untuk nanti tanda tangan di lembar komitmen anti bullying. Ya, syukur-syukur di ini tuh lembar komitmen ya dikasih bingkai supaya lebih bagus kelihatannya ya. Baik, Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian hari ini pada kegiatan bimbingan klasikal. Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ya, kalian tetap semangat. Kalian harus tetap semangat mengikuti pelajaran selanjutnya. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya, mengakhiri kegiatannya. Duduk siap. Siap.
membaca doa dalam hati dan menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.